أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah kepada kita, yaitu amanatul iman, amanah iman, yaitu amanatul haya, amanah kehidupan, dan amanatul qiyadah, amanah kepemimpinan. Pemirsa rahimakumullah, inilah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita dipilih oleh Allah untuk mengurus kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai di muka bumi ini ada yang dizalimi, jangan sampai ada satupun yang kelaparan, jangan sampai ada satupun yang menderita. Ini adalah tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita sebagai manusia. Inilah makna ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata amanah identik dengan kata iman, bahwa tabiat iman harus melahirkan amanah. Maka iman dikatakan iman ketika dibuktikan dengan amanah. Ketika iman berpadu dengan amanah, maka akan lahir rasa aman. Maka seorang pemimpin, seorang pejabat, seorang pemimpin, seorang direktur perusahaan, kalau dia punya iman, punya amanah, maka dia akan memberikan rasa aman. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, agar kita ketika mengemban sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, memegang sebuah jabatan, jangan sampai ada sedikit pun penyelewengan, karena setiap penyelewengan akan melahirkan kesengsaraan. Ya, betul. Tuan Guru, gimana Tuan Guru? Benar yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Abi Amir tadi, para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Di dalam Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah taala mengingatkan kita menegakkan amanah-amanah Allah, menegakkan amanah-amanah Rasulullah, dan menegakkan amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Ta'ala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan hianati Allah, jangan hianati Rasul, dan jangan hianati amanat-amanat kalian. Para pemirsa, kenapa Allah menyampaikan dalam satu tarikan nafas, dalam satu ayat, kok nggak dipisah, tapi disebut bersamaan langsung, nggak ada wakofnya? Para ulama sampaikan ada dua sebab. Mengapa dalam ayat ini jangan hianat kepada Allah, jangan hianat kepada Rasul, dan jangan hianat kepada amanat-amanat kalian. Pertama, karena kata para ulama, sesungguhnya ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul harus tercermin dalam menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, kata para ulama, omong kosong. Kalau seorang mengatakan saya taat kepada Allah dan Rasul, tapi ternyata dalam kesehariannya, amanah kepemimpinannya dia hianati, amanahnya untuk melaksanakan profesinya dengan baik juga dia hianati, amanat ketika dia berjual beli juga dia hianati, dan demikian seterusnya. Yang kedua, kata para ulama, karena seringkali, Abi, sebagaimana kita dengar ketika sumpah-sumpah para pejabat ya, seringkali ketika kita mendapatkan amanah, maka kita membawa nama Tuhan di situ. Ketika seorang misalnya diberikan amanah jabatan kepemimpinan, dia mengatakan demi Allah saya bersumpah. Maka dalam ayat ini Allah ingatkan, kalau memang sudah bawa nama Allah, kalau sudah membawa lafaz yang paling mulia dalam kehidupan, maka jangan sekali-kali mengkhianati amanah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ungkapan para ulama disampaikan bahwa amanah kepemimpinan itu adalah salah satu qurbat yang paling istimewa di sisi Allah. Artinya pahalanya kalau ditunaikan dengan baik itu tidak terhitung, Abi ya. Benar. Bahkan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 macam manusia yang nanti dapat naungan di akhirat pada saat semua orang kepanasan,
Yang pertama kata Rasul, imamun adil. Imam, pemimpin yang menunaikan kepemimpinannya dengan selurus-lurusnya. Karena itu Abi ya, para pemirsa, kalau kita melihat ya, demikian Islam memberikan tuntunan untuk menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Itu kira-kira kenapa Abi ya? Apakah memang kalau amanah kepemimpinan itu dihianati akan ada mudaratnya, Abi? Iya, benar, Tuan Guru. Ya. Jadi, teman-teman rahimakumullah, setiap pengkhianatan akan membawa kesengsaraan. Dan Masya setiap pengkhianatan akan membawa kemudaratan. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat benci terhadap setiap pengkhianatan. Setiap pengkhianatan tidak akan pernah memberikan rasa aman. Suami berkhianat kepada istri, maka di rumah tidak akan aman. Pejabat berkhianat kepada rakyatnya, maka tidak akan pernah ada rasa aman di kalangan rakyatnya. Seperti itu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berkhianat. Dari sini kita mengerti mengapa khutbah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama-tama ketika menyampaikan khutbahnya pada saat dibaiat sebagai pengganti Rasulullah SAW sebagai khalifah pertama, apa kata Abu Bakar? Ati'uni ma ata'atullah wa rasulah. Taati aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Fa idza asaitullah wa rasulah, ketika aku berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, fala ta'ata li alaikum, maka jangan taati aku. Para pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh Abi Amir tadi, renungan dari firman Allah Ta'ala, kemudian bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga amanah, hendaknya itu semua cukup untuk kita introspeksi, masing-masing melihat amanah saya hari ini sudah saya tunaikan atau belum. Bagaimana amanah saya di keluarga saya, amanah saya pada diri saya, amanah saya di lingkungan kerja saya, dan amanah saya secara keseluruhan sebagai seorang muslim. Benar teman-teman. Jadi dalam ayat tadi yang Abi Amir bacakan bahwa walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ada kata ra'un. Ra'un dari kata ra'a yar'a. Nah. Jadi di sini ada ra'iyah, ada ra'i. Ya. Jadi seperti seorang pengembala, ra'iyah rakyat, seorang pengembala. Perhatikan teman-teman, seorang pengembala kalau dia mengembala kambingnya, dia perhatikan jangan sampai ada satu pun kambing yang hilang, jangan sampai ada satu pun kambing yang kelaparan. Dia pastikan bahwa dia menjaganya. Seperti ini kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian akan diminta pertanggungjawaban, wahai para pemimpin, wahai para pejabat, semua ada tanggung jawabnya. Karena itu di hari itu sesudah salat maghrib, Umar bin Khattab radhiyallahu an, setelah dia menciptakan suasana keadilan di tengah masyarakatnya sampai tidak ada seorang pun dari rakyatnya yang memutuskan ketika itu. Subhanallah, Umar setelah salat maghrib menangis sampai tempat sujudnya basah. Istrinya Ummu Kulsum bertanya, "Ma bika ya Amirul Mukminin? Apa yang terjadi kepadamu wahai Mukminin? Alastaqad adaltah? Bukan kamu telah berbuat adil? Rakyatmu tidak ada yang lapar. Kenapa kau menangis?" Apa kata Umar? "Inni akhafu ayyas al-rabbi yaumal qiyamah an hisanin yaskut fil Iraq bisa bihufratin ma aslahtuha." Aku takut ada seekor kuda di Irak jatuh tergelincir karena sebuah lubang di jalan belum aku perbaiki, dan aku akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Ini semua tanggung jawab seorang pemimpin. Itulah Tuan Guru. Ya, jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, memang luar biasa ya. Ada satu hal yang juga mungkin perlu kita ingat di dalam kepemimpinan dalam Islam, bahwa kepemimpinan dalam Islam itu hanya bisa utuh kalau ada imam dan makmumnya, ada pemimpin dan rakyatnya. Ibarat kita sholat ya, Abi, ketika sholat itu seorang imam tidak dibiarkan begitu saja, mau ngapain, nggak mau baca apa saja, geraknya seperti apa dibiarkan, tidak seperti itu. Tapi dalam sholat, makmum juga tetap memperhatikan imamnya. Bahkan ketika ada misalnya sesuatu yang dirasakan keliru, maka syariat mengajarkan untuk laki-laki dengan mengucapkan subhanallah, untuk yang perempuan dengan bertepuk tangan, untuk mengingatkan sang imam bahwa ada sesuatu yang mungkin luput atau terlewat. Demikian juga
dalam hubungan sosial kita dengan para pemimpin. Kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat juga punya kewajiban untuk juga mengingatkan, untuk juga menasehati, tentu dengan cara-cara yang baik. Kalau para pemirsa yang dirahmati Allah, antara pemimpin dan yang dipimpin itu ada mahabbah ya. Sebagaimana kata Rasul, khiyari a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Jadi sebaik-baik pemimpinmu adalah yang engkau mencintainya dan mereka mencintaimu. Dan mereka mendoakanmu serta kalian juga mendoakannya. Jadi ada hubungan batin antara yang memimpin dan yang dipimpin. Nah, Imam Mawardi ada sedikit, Abi, saya ingin tambahkan sedikit ya. Memberikan ada panduan-panduan. Kata beliau secara singkat ada 6 hal yang kalau itu terwujud maka pilar-pilar pemerintahan dan kepemimpinan itu akan berjalan dengan baik. Yang pertama, dinun muttaba, agama yang efektif. Tidak hanya formalisme saja, tidak hanya sebutan saja, tapi sebuah nilai yang tumbuh dalam diri kita. Agama jadi panduan. Yang kedua, sultanun qahir, kepemimpinan yang efektif. Didengar, diikuti kata pemimpin. Sami'na wa ata'na. Jangan kita merasa, wah sedikit-dikit kita kritisi, sedikit-dikit kita cela. Ya, padahal dia yang memimpin dan kita adalah orang yang dipimpin. Yang ketiga adalah adlun syamil, keadilan yang merata. Ada penegakan hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum itu sendiri. Lalu yang keempat adalah amnun am, ada rasa aman, damai, tenang, nyaman. Ya, kita berbangsa merasa nyaman di Indonesia ini, tinggal bersama-sama dengan segala macam perbedaan kita, tapi kita merasa satu keluarga. Kemudian yang kelima adalah khisbun daim. Ada aktivitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sebagian, ya, tetapi menguntungkan semua, membawa kemanfaatan untuk semua. Dan yang terakhir, amalun fasih. Pemerintahan yang baik itu, kepemimpinan yang baik itu adalah yang mampu menumbuhkan harapan-harapan dan optimisme. Boleh saja belum semua kita sejahtera, tapi kalau ada harapan, ada optimisme, maka insya Allah kita akan nyaman menjalani perjuangan kita sebagai satu bangsa.